Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 1.6.1 tentang Implement a Small Network. Langsung saja kita masuk pada labnya. Jadi, pada lab kali ini kita itu akan membuat topologi jaringan. Bisa dilihat di sebelah kiri ada addressing table, ada IP untuk setiap device. Lalu kita baca tujuannya. Yang pertama adalah membuat topologi jaringan. Lalu yang kedua adalah konfigurasikan perangkat dan verifikasi konektivitas. Kita langsung saja masuk pada bagian yang pertama, yaitu membuat topologi jaringan. Langkah yang pertama adalah dapatkan perangkat yang diperlukan. Di sini sudah ada instruksi untuk membuat topologi jaringannya. Kita tinggal baca saja. Yang pertama, klik network device ini. Lalu klik router yang di sini. Kita pilih routernya yang 1941 yang ini. Lalu kita klik saja di sini. Lalu berikutnya kita klik switch di sini yang di sub menu. Nanti dia bakal muncul macam-macam switch. Kita pilih yang 2960. Kita butuh 2 switch. Jadi kita tambahin lagi 1. Lalu berikutnya kita bakal klik end device ini. Kita pilih PC, kita bakal tambahkan 2 PC ke topologi area di sini. Kita tambahin 2 PC. Lalu berikutnya kita bisa atur di sini, kita bisa geser-geser device yang ada yang telah kita tambahkan. Bisa kita sesuaikan dengan yang kita mau. Lalu kita masuk ke langkah 2, berikan nama pada perangkatnya. Jadi perangkat-perangkat di sini itu memiliki nama default yang perlu kita ubah. Di sini kan masih router 1, switch 3, PC 3. Sekarang kita akan ubah sesuai dengan yang ada di addressing table. Untuk router jadi RTA, switch jadi SW1, SW2, lalu PC1, PC2 seperti itu. Kita ubah. Kita coba, kita bisa langsung klik seperti ini. Kita ubah di sini jadi PC1. Yang di sini tentunya PC2. Di sini SW1. Yang di sini SW2. Routernya jadi RTA. Sesuai dengan yang ada di addressing table. Lalu berikutnya kita akan hubungkan perangkat yang ada di topologi area sini. Jadi ini kan belum terhubung satu sama lain, maka sekarang kita akan hubungkan menggunakan kabel. Kita bisa klik di sini connections yang gambar petir warna orange ini. Lalu kita pilih kabel Cooper Thread yang ini ke Cooper Thread. Lalu kita sesuaikan portnya dengan yang di table ini. Dari router port gigabit Ethernet 0/0 ke switch 1 gigabit Ethernet 0/1. Coba kita
ulang, maaf, dari router gigabit Ethernet 0/0 ke switch gigabit Ethernet 0/1, betul. Lalu dari router gigabit Ethernet 0/1 ke switch gigabit Ethernet 0/1. Bisa kita lihat di tabelnya. Lalu berikutnya dari switch fast Ethernet 0/1 ke PC1 yang ini, fast Ethernet 0. Lakukan hal yang sama pada switch yang kedua. Bisa kita lihat di sini kita sudah menghubungkan perangkat-perangkat seperti router, switch, dan juga PC-nya. Setelah itu, kita akan konfigurasi perangkat yang ada di sini. Bisa kita lihat di sini, kita yang pertama akan konfigurasi router. Di sini terdapat catatan bahwa kita dapat menggunakan alamat apapun yang tersedia di jaringan untuk PC1 dan PC2. Karena yang seperti kita lihat di addressing table itu belum ada. Jadi kita bebas untuk menggunakan alamat apapun yang tersedia di jaringan. Itu berlaku untuk PC1 dan juga PC2. Lanjut, kita akan konfigurasi router. Ini bisa ada perintahnya. Nama host seperti yang ditunjukkan dalam addressing table, yaitu RTA sudah. Lalu konfigurasi ini Cisco M455 sebagai kata sandi terenkripsi. Lalu konfigurasi password ini sebagai kata sandi align. Lalu semua jalur itu harus menerima koneksi dan konfigurasikan banner atau banner pesan hari ini yang sesuai. Kita langsung saja coba konfigurasi routernya. Kita klik routernya. Langsung saja kita masuk ke enable, lalu configure terminal. Kita ubah nama routernya di sini. Ini kan masih router tulisannya. Kita ubah hostname-nya jadi RTA sesuai dengan yang ada di addressing table. Lalu untuk enable secret-nya kita juga masukkan perintah enable secret Cisco ini entah 55. Lalu kita ke line console, kita berikan password juga. Passwordnya Cisco M455. Salah, maaf. Line Cisco line 455. Jangan lupa login X ya. Kita bisa lihat skornya di sini sudah 28. Kita coba cek assessment items-nya. Nih, untuk router 1 sudah benar. Kita bakal lanjut. Setelah itu kita ke line VTY 04. Kita kasih password juga, yaitu Cisco line 4
55. Jangan lupa untuk login. Berikutnya kita akan service password encryption. Kita enkripsi semua password yang udah kita masukkan tadi. Lalu kita buat banner. Banner hari ini. Kita coba lihat di sini apakah sudah benar atau belum. Sudah. Lalu kita lanjut ke bagian B. Kita akan konfigurasi interface. Kita bakal masukin alamatnya, lalu deskripsi interface-nya, lalu kita bakal yang terakhir nanti save konfigurasi atau simpan konfigurasi yang udah kita lakukan. Langsung saja kita yang pertama konfigurasi gigabit Ethernet 0/0 dengan IP address sesuai dengan yang ada di tabel, yaitu 10.10.10.1. Bisa kita lihat di addressing table. Benar. Lalu no shutdown. Kita lihat sudah benar. Lalu kita lanjut lagi ke interface gigabit Ethernet 0/1. Kita masukkan IP address-nya 10.10.20.1 sesuai dengan yang ada di addressing table. Lalu kita exit dan kita simpan semua konfigurasi kita menggunakan perintah copy running min config startup min config. Kita lihat untuk RTA atau router ini sudah benar semua, sudah checklist semua. Kita bakal lanjut ke step berikutnya, konfigurasi switch 1 dan juga switch 2. Di sini kita baca dulu yang A, konfigurasikan interface manajemen interface default agar dapat menerima koneksi melalui jaringan dari host lokal dan jarak jauh. Gunakan nilai pada addressing table. Lalu konfigurasikan kata sandi terenkripsi menggunakan nilai pada langkah 1A di atas. Berarti passwordnya sama kayak gini, kayak yang sebelumnya. Lalu konfigurasikan semua jalur untuk menerima koneksi menggunakan kata sandi dari langkah 1A di atas, berarti sama kayak gini. Lalu konfigurasi switch sehingga dapat menerima data ke host di jarak
data host di jaringan jarak jauh. Lalu yang terakhir kita akan simpan konfigurasi yang telah kita lakukan. Langsung saja kita ke switch 1 terlebih dahulu. Di sini kita akan coba untuk konfigurasi. Hostname-nya kita ubah jadi SW1. Lalu kita masukkan perintah enable secret Cisco Enva. Lalu password line console-nya itu kita kasih password Cisco line path. Ini kita passwordnya sama kayak yang di router tadi. Lalu line VTI-nya kita konfigurasi juga. Kita kasih password. Lalu kita enkripsi passwordnya menggunakan perintah service password. Lalu berikutnya coba kita lihat apakah sudah benar atau belum. Nah, sekarang kita akan masukkan IP address-nya. Kita langsung saja buka switch 1 tadi. Kita sekarang akan konfigurasi interface VLAN 1-nya. Kita masukkan IP address-nya sesuai dengan yang ada di table, yaitu 10.10.10.2. Subnet mask-nya lalu no sh, lalu kita exit. IP default gateway-nya 10.10.10.1. Lalu kita exit. Setelah itu kita simpan semua konfigurasi yang telah kita lakukan tadi menggunakan perintah copy running minconfig startup minconfig. Kita cek untuk switch 1 itu dia sudah checklist semua. Kita lanjut ke switch 2. Kita lakukan hal yang sama. Langsung saja, yang pertama kita akan ubah hostname-nya jadi SW2 sesuai yang ada dengan addressing table. Lalu kita masukkan perintah enable secret, passwordnya juga sama seperti konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya.
kita konfigurasi juga, kita kasih password line VTY 0 sampai 4, passwordnya juga sama. Lalu sekarang kita enkripsi passwordnya menggunakan perintah service password min encryption. Berikutnya kita konfigurasi interface VLAN 1. Kita masukkan IP address-nya sesuai dengan yang ada di tabel, yaitu 10.20.2. Lalu kita masukkan juga IP default gateway, yaitu 10.10.20.1. Lalu kita simpan semua konfigurasi yang sudah kita lakukan. Copy running min config. Startup min config. Kita cek untuk switch 2 itu juga udah checklist semua. Sekarang kita akan ke PC 1 dan PC 2. Karena di sini tidak disediakan IP, kita bakal pakai IP yang tersedia di jaringan. Kita ke PC 1 dulu. IP configuration, lalu PC 1 kita akan masukkan IP 10.10.10.3. Karena ini masih satu network. Default gateway-nya juga jangan lupa 10.10.10.1. Kita lihat betul, artinya tadi IP yang kita masukkan itu masih satu network. Lalu kita ke PC 2, kita masukkan IP 10.10.20.3. Default gateway-nya juga 10.10.20.1. Bisa kita lihat di sini skornya sudah 100%. Lalu di sini di assessment items-nya juga itu udah checklist semua.
Artinya kita sudah selesai melakukan apa yang diperintahkan pada lab kali ini. Jika semuanya di sini sudah benar, tentunya kita bisa ping ke semua device yang ada di topologi. Sekarang di sini saya akan mencoba ping PC 2 dari PC 1. Seharusnya bisa ping bisa kita lihat di sini kita bisa ping ke PC 1, terus kita coba ping ke router. Apakah bisa? Bisa. Lalu kita coba ping ke switch 1. Di sini bisa juga kita ping ke switch 1. Lalu kita coba ping ke switch 2. Ini bisa kita lihat, kita bisa ping ke switch 2. Jadi pada lab kali ini, kita sudah mengimplementasikan dan juga membangun sebuah small network. Kita memasukkan device-device satu persatu, lalu menghubungkannya menggunakan kabel. Terus kita juga sudah memberikan nama pada setiap device, dan kita juga sudah mengkonfigurasi semua device yang telah kita buat. Sehingga topologinya sekarang itu jika kita ping dari PC atau dari device manapun, itu dia bisa ping ke device yang lainnya. Intinya bisa ping satu sama lain dari manapun. Bisa dilihat di sini juga warnanya sudah hijau semua, artinya sudah terhubung dengan benar semuanya. Di sini juga skornya sudah 100% dan kita cek assessment items-nya juga di sini sudah checklist. Artinya di sini saya sudah mengerjakan semua yang telah diperintahkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.